Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Jika kita tidak pernah peka dengan suara manusia yang kelihatan, mana mungkin kita bisa peka mendengar suara Tuhan yang tidak kelihatan. Pertobatan adalah pembaharuan pikiran yang tadinya berorientasi pada dunia, sekarang berorientasi kepada kerajaan Allah. Di dalam relasi pacaran juga begitu. Ini bukan hanya sekedar supaya saya bisa menepati janji saya kepada papa mama saya, nanti gue bakal married tahun ini. Bukan men, bukan masalah itu. Ini bagian tentang panggilan, bagaimana kita belajar menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada manusia, tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Kalau Allah untuk kita mau minta apa lagi sih? Ketakutan terbesar kita menghadapi masalah bukanlah besar atau kecilnya sebuah masalah, tapi bersama dengan siapa engkau menghadapinya. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bicara tentang grace atau anugerah, maka kita perlu definisikan dulu, mengingat kembali apa sih sebenarnya grace itu. Ya ada banyak orang juga yang kalau punya anak dikasih nama Grace. Nah Grace adalah anugerah tentunya. Nah kita bicara tentang anugerah, kita tahu bahwa anugerah itu artinya adalah pemberian kepada yang tidak layak. Ya, kepada yang tidak layak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang pemberian yang tidak layak, kita tahu bahwa sinar matahari, udara, hari lepas hari, kehidupan kita pun sebenarnya adalah pemberian Allah, anugerah Tuhan. Yang kita kenal dalam teologi reform adalah anugerah umum. Anugerah umum yang bicara tentang kehidupan hari-hari yang orang berdosa, tidak berdosa, percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan juga mendapatkan hal yang sama. Matahari menyinari semua orang di bawah kolong langit ini, semuanya sama. Tetapi sekali lagi ini adalah anugerah juga. Kenapa dikatakan anugerah? Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia sudah membangkang kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang apapun kepada manusia. Tapi Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Tuhan tetap memberikan kepada kita nafas kehidupan. Tetap memberikan kepada kita sinar matahari dan kehidupan setiap harinya. Ini adalah anugerah umum. Tetapi ada anugerah yang spesial. Anugerah yang khusus. Yang kita pahami di dalam teologi kita, yaitu anugerah yang diberikan hanya kepada orang-orang pilihan. Salah satunya adalah Alkitab yang adalah firman Allah yang berbicara kepada kita. Dan juga Kristus Tuhan yang mau mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Jadi kalau kita bicara what is a greater grace, kita yakin bahwa anugerah yang terbesar adalah ketika kita tahu, kita sadar bahwa kita tidak lagi hidup seperti halnya apa yang aku inginkan aku hidup. Aku mengerti makna kehidupanku yang sesungguhnya. Saudara sekalian, saya ingat sekali beberapa tahun yang lalu, sebelum saya betul-betul berjumpa dengan Kristus, saya merasa hidup adalah suka-suka gua. Apa yang gua mau, gua lakuin. Bahkan sempat berpikir sangat pragmatis sebagai anak muda. Kalaupun memang gak dapat, ya sudah, YOLO, you only live once. Sikat aja, lakukan saja apa yang kita mau. Nah pada saat itulah saya ngerti bahwa sebenarnya yang saya cari bukanlah apa yang saya pengen untuk saya cari. Tapi saya sedang mengisi sesuatu yang kosong di dalam hati saya. Nah this is the big problem teman-teman sekalian, saudara sekalian. Kita nggak sadar bahwa pada waktu kita menjalani kehidupan ada sebuah lubang yang sangat besar dalam hati kita yang tidak akan pernah dapat diisi oleh apapun dan siapapun. Why? Karena lubangnya terlalu dalam, tak terhingga. Jadi kalau lubangnya tak terhingga, hanya bisa diisi oleh yang tak terhingga. Dan siapakah itu? Ya Tuhan. Maka di dalam bagian ini waktu kita membaca Roma pasal yang ke-8, menarik sekali karena Rasul Paulus membuka kalimatnya dengan kata sebab itu. Mirip sekali dengan pembukaan kata di ayat yang ke-18. Sebab aku yakin. Kata sebab juga muncul di sana 2 kali. Kata sebab aku yakin, yang kedua adalah ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa yang dimaksudkan dengan semuanya itu saudara-saudara? Semuanya itu adalah kaitan dengan ayat yang ke-8 di ayat yang sebelumnya, pasal 8 ayat sebelumnya. Tentang apa itu? Pemilihan Allah bukan? Bahwa Yesus memilih domba-dombanya. Domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Dan kita adalah milik Kristus. Maka ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa kalimatnya? Jika Allah di pihak kita.
Dalam terjemahan bahasa Inggris, hampir semua terjemahan bahasa Inggris, kata jika Allah di pihak kita itu lebih tepat diterjemahkan if God is for us. Jadi dia bukan hanya di pihak kita, tetapi Allah untuk kita. Maka kalau Allah untuk kita, who can be against us? Siapa yang akan dapat melawan kita? Nah Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau memahami bagian ini, kenapa Paulus mengatakan if God for us? Kenapa Paulus ingin menekankan tentang hal ini? Karena ini tidak bisa terlepas dari Roma pasal 8, ayat yang ke-18 tadi, sebab aku yakin apa? Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan Allah kelak. Ya kita mungkin bisa memahami ini lebih dalam kalau kita bisa berempati sedikit tentang apa yang terjadi pada jemaat yang percaya pada Yesus. Tetapi saat itu ada di dalam penindasan kerajaan Roma. Saudara sekalian, Anda pernah merasakan nggak jadi orang yang kelas 2? Setiap kali mau ke rumah sakit, selalu dapat antrian paling belakang. Walaupun Anda datang paling cepat, Anda akan dapat nomor antrian paling belakang. Kenapa? Karena Anda bukan the citizen, Anda bukan warga negara. Kalau Anda datang ke sebuah tempat-tempat publik, tempat-tempat umum, orang-orang Kristen pada zaman saat itu tidak dianggap. Mereka ada dalam sebuah penindasan dan kekalutan. Mereka tidak mendapatkan hak yang sebagaimana mereka harusnya dapatkan dengan warga negara yang lain. Tidak. Mereka menjadi warga negara yang kedua. Dan hal-hal yang seperti ini kita bisa ingat dan paling mudah menggambarkannya pada waktu kita ngomong tentang rasialis, benar gak? Ya saya masih hidup di zaman rasialis pada waktu tahun 90-an, anyway, waktu saya ada di sekolah SMP dan SMA, waktu saya di Bandung, sekolah-sekolah tertentu, ya minta maaf, sekolah-sekolah Katolik, pemerintah memutuskan walaupun mereka semuanya agamanya mungkin bisa beda-beda, tetapi harus ada warga negara pribumi, dan minta maaf pada zaman itu selalu kata pribumi identik dengan warna kulit, warga keturunan Cina atau tidak Cina dan lain sebagainya. Dan saya masih bisa merasakan hal itu Bapak Ibu Saudara sekalian dan itu tidak menyenangkan. Itu baru dalam konteks itu. Tapi bagaimana pada waktu jemaat ada di Roma pada saat itu? Mereka mendapatkan penindasan. Tidak mendapatkan semua hal yang mereka harusnya dapatkan. Dan di sanalah Paulus memberikan sebuah penekanan, sebab itu aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Allah berikan. Nah bagian itulah yang membuat kita sadar bahwa sebab aku yakin di dalam bagian ayat 31, kalau Allah untuk kita. Saudara sekalian, kalau Allah untuk kita mau minta apa lagi sih? Enggak sih? Apa dan siapa yang melebihi Allah? Kalau ada yang punya jawaban silakan leave di komen ya. Ada komennya kan di bawah ya. Ya pasti nggak ada lah. Allah itu udah yang paling absolut, udah paling tinggi. Kita nggak bisa minta sesuatu yang lebih daripada Allah itu sendiri. Dan kalimat yang Paulus katakan jika Allah untuk kita, bukan jika berkat Allah loh, bukan loh. Jika Allah untuk kita, siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang bisa menggugat? Makanya di dalam bagian berikutnya dikatakan penderitaan, kelaparan, ketelanjangan tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Wow, ini berita yang ajaib. Ini berita yang sangat menggoncangkan, kontroversial jika Allah untuk kita, saudara-saudara sekalian. Tapi kesulitan kita pada zaman ini adalah kita ada di dalam sisi eksistensialis dan rasionalis. Apa sih eksistensialis? Kita seringkali merasa bahwa hidup kita ini ada karena orang lain menganggap kita punya sesuatu, maka kita ada. Oke? Jadi eksistensialis adalah kita ada karena orang lain menganggap kita ada. Gimana orang lain bisa menganggap kita ada? Ya mungkin teman-teman juga bisa tahu ya, terakhir kali kan ada kasus tentang Indra Kents, Doni Salmanan, kita bicara tentang flexing, kita bicara tentang dapatkan 100 juta di usia tertentu, kita dapatkan, semuanya itu kaitannya dengan apa sih? Flexing itu bagian apa sih? Itu kan memamerkan sesuatu yang kita rasa kalau orang lain bisa menganggap kita wow, bisa me-likes, bisa mengkomen, followernya banyak, subscribernya banyak, maka kita eksis.
Tapi di sisi yang lain ada rasionalis. Rasionalis adalah aku ada karena aku berpikir aku ada. Ini kelompok rasionalis nggak peduli dengan banyak orang, yang penting gue berpikir gue ada. Dua ekstrem ini seakan-akan memberikan sebuah gambaran. Saya tidak tahu, saudara-saudara sekalian ada di posisi yang mana. Tapi ada orang yang udah cuek kok. Mau flexing kayak, mau ngapain kayak, mau jungkir balik hidup-hidup dia, gue gak peduli. Yang penting gue ada, hari ini gue udah lakukan sesuatu, gue sekarang seperti apa yang aku inginkan. Tapi mungkin ada orang yang merasa dirinya ada kalau dia punya sesuatu. Saudara sekalian, yang menarik adalah dalam sisi teologis. Kita bukan di dalam eksistensialis atau rasionalis. Kita ada, kita berharga karena Tuhan memberikan nilai kepada kita, kita berharga. Saudara-saudara, menarik sekali ya. Pada waktu Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Sebelumnya adalah sebuah gambaran yang sangat menarik. Menariknya apa? Tuhan memberikan sebuah larangan untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Betul ya? Pertanyaannya, pohon itu ada di mana? Ada di pinggir, apa ada di ujung, atau di mana? Kalau Anda membaca, pohon itu ditempatkan di tengah-tengah taman itu. Gokil nggak sih ini? Kenapa gue bilang gokil? Karena itu pohon, kalau ada di tengah, setiap hari Adam dan Hawa akan lihat tuh pohon. Akan lihat itu pohon. Jadi kalau ada lihat tuh pohon kan kadang-kadang suka gatal ya, bener gak sih? Manusia kan, ada lagi nih pohon. Di jalan, ada lagi nih pohon. Mau ke rumah tetangga, ada nih pohon. Mau ke mall, ada nih pohon. Mau ke sini, ada nih pohon. Coba kalau ditaruhnya di ujung. Kagak pernah dilihat, kagak pernah diingat. Mungkin waktu ular datang juga dia bagi mikir, pohon yang mana ya? Karena gak pernah lihat. Tapi pohonnya ada di tengah. Itu memberikan sebuah gambaran apa sih sebenarnya? Karena cinta itu butuh sebuah keputusan. Cinta tidak pernah dianggap sebuah cinta tanpa ujian. Is that right? Benar gak sih? Sekali lagi leave comment bahwa ini kalau Anda setuju. Gak akan pernah mungkin. Makanya waktu Tuhan menciptakan manusia itu diberikan sebuah kehendak bebas. Karena kehendak bebas adalah bagian dari cinta. Cinta gak bisa dipaksa. Cinta harus datang dari kehendak hati. Maka pada saat pohon ada di tengah, itu menjadi sebuah gambaran bahwa Tuhan menempatkan kita dalam dunia ini dengan semua ujian yang setiap hari bakal ada. Come on dong, hari ini coba kita pahami. Besok setelah kita persekutuan doa, besok pagi kan kita udah langsung mikir kan. Iya gak sih? Saham gua naik apa enggak gitu kan. Ini sekarang ada banyak anak muda karena online ikutan trading. Ya saya sih hopefully jangan sampai ikut-ikut robot-robot. Kayaknya udah gak ada robot ya, udah tangkap semua ya. Oh masih ada? Ya kalau masih ada jangan ikut lah ya. Tapi kan ada orang berpikir apa sih konsepnya? Pengen cepat kaya kan? Nggak mau kerja keras, pengen cepat kaya. Ada orang yang hari ini mungkin udah mulai mikir besok gimana bisa dapat cuan, yang penting cuan. Sampai lupa Tuhan karena cari cuan. Ya saya bukan anti cuan juga sih ya. Tapi kalau kita hanya menempatkan cuan nomor satu, apa yang kita mau cari dalam dunia ini? Saudara sekalian, kita dalam pergumulan jika Allah di pihak kita, jika Allah untuk kita. Itu memberikan sebuah kepastian bahwa God is more enough for me, Christ is enough for me. Jadi kalau Christ is enough for me, apapun yang aku lakukan hari ini dalam pekerjaan, dalam relasi pacaran, pernikahan, dan lain sebagainya adalah bentuk cinta kasihku kepada Yesus, benar gak sih? Pekerjaan sebuah tempat buat kita menghormati Tuhan, bukan hanya sekedar nanti selesai bulan terus kita dapat gaji, no. Ini bukan sekedar dapat target, dapat prospek, bisa pergi ke sana, pergi ke sini karena ada bonus, bukan. Ini sebuah kesempatan kita bisa menghormati Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan. Di dalam relasi pacaran juga begitu, ini bukan hanya sekedar supaya saya bisa menepati janji saya kepada papa mama saya, nanti gue bakal married tahun ini, bukan men, bukan masalah itu. Ini bagian tentang panggilan, bagaimana kita belajar menjadi semakin serupa dengan Yesus. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, ayo hari ini kita memikirkan ulang, apa sih yang kita cari hari ini? Jika Allah di pihak kita, apalagi yang kita mau cari? Bagaimana mungkin kita bisa menghargai hidup yang Tuhan anugerahkan saat berada dalam dunia ini?
jika hidup kita hanya mencari penghargaan dari dunia ini? Bagaimana mungkin kita bisa menghargai hidup yang Tuhan percayakan di dalam dunia ini, kalau kehidupan kita hanya terus berjeri lelah mencari penghargaan dari dunia ini? Alkitab selalu mencatat kalimat yang sangat indah. Paulus mengatakan, sebab aku hidup tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Aku hidup memperhatikan yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, mindset kita, cara berpikir kita tentang kehidupan harusnya beyond, melihat sesuatu yang tak nampak, menjadi sebuah tujuan yang ultimate. Jangan hanya sekedar jago kebaktian kalau nggak pernah berbakti kepada Tuhan. Is that true? Karena tidak semua orang Kristen murid Yesus. Walaupun murid Yesus disebut orang Kristen. Maka kita sadar bahwa bagaimana mungkin kita bisa menghargai hidup yang adalah anugerah Tuhan kalau kita terus berjeri lelah hanya mengejar penghargaan dari orang lain kepada kita. Maka dalam kehidupan seringkali Tuhan meminta kita untuk melepas apa yang dapat hilang. Ini quote very klasik, tau gak sih? Klasik sekali. Kalau tangan kita menggenggam sesuatu yang kita anggap berharga di dalam kehidupan ini, I don't know. Pekerjaan mungkin, duit mungkin, saya nggak tahu. Dan ketika Tuhan menawarkan tangannya, bagaimana mungkin engkau bisa menggapai tangan Tuhan kalau tanganmu dua-duanya sudah penuh dengan sesuatu? Dan kadang Tuhan bilang, let it go. Let it go. Lepaskan. Let go and let God take your life. Lepaskan dan biarkan Tuhan memegang kehidupanmu. Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang Anda sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin karena sekali lagi faktor pandemi, ya mulai mencoba untuk menata kembali pekerjaan. Ayo kita belajar untuk menempatkan fondasi. Kita pikirkan ulang, kenapa sih? Why I am doing what I am doing? Kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan? Apa yang mendorong saya melakukan hal ini? Kalau Anda sedang mengejar sesuatu dan merasa kalau saya dapat sesuatu, saya bisa show off, saya bisa menunjukkan, saya bisa membuktikan. Kemanapun Anda pergi, Anda melakukannya, Anda akan masuk ke dalam keputusasaan. Karena tidak akan pernah mungkin Anda bisa memuaskan orang lain. Terlalu dalam lubang di dalam hati kita. Tapi kalau kita tahu Yesus sudah di dalam hatiku. Kebutuhan utama terbesar manusia adalah pengampunan dosa. Dan itu sudah diselesaikan dan aku dapatkan di dalam diri Kristus. Maka seperti perumpamaan di dalam kitab Injil. Ada seseorang yang menemukan permata di sebuah ladang. Lalu dia menguburnya kembali dan dia pergi menjual segala sesuatu untuk mendapatkan permata tersebut. Saudara sekalian, betapa sangat berharganya Kristus dalam hidup kita, benar gak sih? Berapa banyak orang hari ini mencari tentang tujuan hidupnya. Kenapa? Karena sebagus seindah apapun sebuah mobil yang nyaman, itu tidak akan membuat Anda bahagia kalau tanpa tujuan Anda mau kemana pergi dengan kendaraan tersebut. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena setiap kali Anda masuk dalam mobil yang nyaman tersebut, Anda berputar-putar, Anda akan merasakan bosan. Dan Anda berpikir, saya mau kemana? Walaupun di dalam mobil yang nyaman, Anda akan merasa bosan. Karena tujuan utamanya adalah bukan sekedar berputar-putar dengan mobil yang nyaman, no. Tapi kita menemukan sebuah destinasi. Your final destination will determine your direction. Tujuan akhir hidupmu akan menentukan arah hidupmu. Dan hari ini apakah tujuan akhir hidup kita? Yaitu Yesus. Yaitu the kingdom of God. Dan kita yakin kita sedang bergerak dan berjalan ke sana. Already but not yet, kata Alkitab. Yesus sudah mati menebus dosa kita. Dia mempercayakan kehidupan yang indah di surgawi. Kita belum di surga, kita masih di dunia, yes. But already, kenapa? Karena kita udah punya surga. Yaitu ketika Yesus ada dalam hati kita bersama dengan Yesus. Kita sedang berjalan
menuju kepada surga yang indah. Saudara-saudara, di masa Prapaskah ini, ayo kita mengingat kembali kematian Kristus di atas kayu salib. Betapa sangat berharganya kematian Kristus. Sehingga dia menjamin kehidupan kita. Bahwa sejatuh-jatuhnya apapun dirimu, itu tidak akan menghancurkan engkau. Seperti Tim Keller katakan, penderitaan yang paling bisa menghancurkan engkau, yaitu dosa, sudah selesai di atas kayu salib. Maka penderitaan yang Tuhan izinkan sekarang terjadi pada hidup kita tidak akan menghancurkan engkau, tapi hanya membuatmu menjadi orang yang lebih hebat di dalam Yesus. Poin yang kedua, yang terakhir adalah ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Wow! Segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau Yesus yang anaknya saja diberikan oleh Bapa kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Ini hal yang sangat sederhana yang sebenarnya Paulus ingin gambarkan. Bahwa kalau anaknya itu bisa mewariskan segala sesuatu. Dan anaknya diberikan kepada kita, masakan mungkin berkat-berkat semuanya tidak diberikan kepada kita. Jadi janji firman Tuhan yang disampaikan di dalam bagian ini. Tapi tunggu dulu, Anda harus memperhatikan kata segala sesuatu dalam konteks kematian Kristus. Artinya kita akan menerima segala sesuatu yang membawa kita semakin bergerak kepada panggilan Tuhan, kepada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Maka saudara sekalian, penting sekali untuk kita pahami bahwa pertobatan itu bukan hanya sekedar mengubah orang jahat menjadi baik, no. Pertobatan adalah pembaharuan pikiran yang tadinya berorientasi pada dunia, sekarang berorientasi kepada kerajaan Allah. Metanoia. Noia itu nous, pikiran. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pertobatan adalah bagian mengubah konsep berpikir kita yang tadinya berorientasi kepada dunia, sekarang ke kingdom of God. Maka kalau kata segala sesuatu berkaitan dengan hal kerajaan Allah, maka kita perlu berpikir, apa yang sedang kita doakan hari ini, saudara sekalian? Kalau kita doakan kesehatan, apakah kesehatan berkorelasi dengan kingdom of God? Kalau kita berdoa buat duit, buat materi, buat posisi, buat promosi, buat pergumulan, buat pasangan hidup, apakah semua itu berkaitan dengan kerajaan Allah? Kadang-kadang kita minta sesuatu yang gak nyambung sih. Makanya sebelum kita meminta segala sesuatunya kepada Tuhan, kita diminta untuk mengenal Tuhan dulu kan, benar gak sih? Tak kenal maka tak sayang. Gak mungkin sayang kalau gak kenal. Walaupun yang udah kenal pun belum tentu sayang, benar gak? Tak kenal maka tak sayang, yes. Gak mungkin kita bisa sayang kalau kita gak pernah kenal. Tapi ada orang yang sudah kenal, tapi tetap tidak sayang. Saya gak tahu ada di posisi yang mana. Tapi kalau kita ngomong kita mengenal Tuhan, kita pasti semakin sayang sama Tuhan. Dan sebaliknya, kalau kita sayang sama Tuhan, kita pasti pengen semakin kenal Tuhan. So kalau kita semakin mau mengenal Tuhan, sekali lagi pertanyaan klasik, bagaimana dengan disiplin rohani? Disiplin rohani bukan tujuan akhir, yes. Tapi tak mungkin mencapai tujuan tanpa sebuah sarana, yaitu disiplin rohani. Bagaimana dengan kehidupan kita, dengan membaca Alkitab, dengan renungan yang membuat kita bisa punya personal revival, kebangunan rohani secara pribadi. Saudara yang menarik adalah Tim Keller itu pernah membuat sebuah konteks self-counseling. Menarik sekali karena self-counseling ini mengajarkan kepada jemaatnya untuk membuat gini. Segala hal yang terjadi di dalam perasaan itu mungkin adalah sebuah gejala di mana kita mulai renggang dengan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada perasaan-perasaan suka sedih, suka sepi, suka khawatir, suka takut, mungkin itu adalah sebuah gejala. Tahu ya? Dan gejala itu tidak akan pernah berhenti kalau kita tidak mencapai akarnya. Kalau kepala Anda pusing, Anda makan obat pusing, nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Kalau Anda tidak menemukan asalnya apa, mungkin mah Anda yang harus diobatin, betul nggak? Dan
Self counseling mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, perasaan-perasaan yang sering muncul. Mungkin ada orang yang suka sensitif, tau gak sih, suka baper. Saya nggak tahu ya, berapa banyak orang hari ini juga di dalam rumah tangga mulai tensinya tinggi. Ya. Saya punya anak 3, yang 2 sekolah online, yang 1 mau bikin sekolah sendiri, yang jadi guru cuma 1. Yang 1 ada pelayanan, yang 1 ada kerjaan, yang 1 mau nyuci, yang 1 mau masak. Tensi bisa tinggi. Saya tidak tahu dengan Anda hari ini, tapi setiap kali ada perasaan-perasaan saya tidak dihargai. Kok kamu gini, aku gitu. Kita merasa kok udah lagi nggak pernah punya sebuah kebersamaan yang baik. Sebuah pertanda bahwa jangan-jangan relasi kita dengan Tuhan sedang renggang. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Jika kita tidak pernah peka dengan suara manusia yang kelihatan, mana mungkin kita bisa peka mendengar suara Tuhan yang tidak kelihatan. Mana mungkin kita bisa peka mendengar suara Tuhan yang tidak kelihatan, kalau suara manusia pun kita tidak peka mendengarkan. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Pertolongan Tuhan tak selalu cepat, mungkin kadang terasa lambat. Tapi yakinlah bahwa pertolongannya selalu tepat. Bapak Ibu perhatikan ya, buat apa cepat tapi nggak tepat. Walaupun mungkin terasa lambat, tapi kita tahu cara Tuhan menolong, dia pasti akan tepat sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Maka hari-hari ini, seperti firman Tuhan mengatakan, tidak ada dapat yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kita dalam kasih Kristus. Ketakutan terbesar kita menghadapi masalah bukanlah besar atau kecilnya sebuah masalah, tapi bersama dengan siapa engkau menghadapinya. Kalau engkau menghadapinya sendirian, masalah yang kecil pun Anda akan mengalami ketakutan. Tapi jika engkau bersama dengan Yesus, masalah yang besar pun Anda akan berkata, jika Allah untuk kita, siapakah yang akan dapat melawan kita? Dan sebagai penutup, saya mengquote kalimat dari teman saya. Orang Kristen tidak pernah berjuang untuk menang. Orang Kristen berjuang dari kemenangan demi kemenangan. Karena kemenangan Yesus di atas kayu salib, kebangkitannya, memberikan kita pengharapan yang tak pernah lekang oleh waktu. Maka apapun yang Anda alami hari ini, penderitaan, kesulitan yang Anda alami hari ini, tidak akan pernah dapat membuat Anda hancur. Karena satu-satunya penderitaan yang bisa membuat Anda hancur, yaitu dosa. Dan itu sudah selesai di atas kayu salib. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa.